bertaubat. Dan setelah dia bertaubat, dia kerasukan 8 roh iblis, sehingga azan ini di mana ya? Sebenarnya bagi mohon orang-orang yang percaya sama Yesus, ketika dia memang sudah keluar dari ajaran itu, akan lebih buruk keadaan dia, begitu. Masih keras. Sudah baik. Oke. Sudah baik, silakan. Iya, Ya, apakah Ibu Iya, apakah Ibu percaya bahwa ada orang Farisi yang tadinya pembunuh lalu bertaubat, lalu orang ini kerasukan 8 roh setan di dalam tubuhnya, lalu kemudian dia menyesatkan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya? Apakah Ibu percaya? Coba diulang Bang, kayaknya begini ya, dalam pesannya Bang ini begini. Ada orang Farisi yang sudah bertobat sehingga dia kemasukan lebih banyak lagi roh-roh jahat. Itu maksud Abang? Iya. Dan dia lebih jahat daripada sebelum dia bertaubat. Atau begini, kata pertobatan ini kan berarti dia beralih dari yang jahat kepada yang baik, kan begitu? Nah, kalau dalam pemahaman saya seperti ini loh Bang. Bagaimana orang yang sudah pernah bertobat dan kembali melakukan kejahatan sehingga dia akan lebih jahat lagi? Seperti itukah? Iya, ada orang yang seangkatan dengan Yesus, kemudian dia adalah orang Farisi, lalu kemudian dia bertaubat, lalu setelah dia bertaubat, iblisnya keluar, iblis ini keluar, kemudian dia memanggil iblis yang lain untuk masuk ke orang yang tadinya bertobat, yang mengaku bertaubat. Setelah iblis itu masuk ke dalam orang yang bertobat tadi, dia jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Apakah Ibu percaya ada orang yang mengalami itu di zaman Yesus? Nggak usah dulu di zaman Yesus Bang, di zaman sekarang ada banyak orang-orang Di zaman yang Yesus. sudah percaya. Di Kalau zaman di Yesus zaman Yesus harus kan saya nggak bisa saksi di situ Bang, karena saya kan di ya, zamannya tapi kan sekarang ini milenial. di Bible kan tertulis itu, Bu. Kalau di Bible mereka yang sudah paham kepada Yesus, katakanlah udah mengikatkan diri, ya. Itu diangkat di zaman di angkatan Yesus terjadi itu. Ketika dia bertobat, dan itu tunggu dia keluar dulu dari pertobatan itu Bang, baru akan lebih banyak roh-roh masuk. Ada itu di Bible. Ya, betul. Dan itu seangkatan dengan Yesus dan berasal dari orang Farisi. Boleh saya baca dalilnya? Silakan. Oke, baik. Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Lalu kemudian Yesus menceritakan bahwa angkatan jahat ini berasal dari orang Farisi, dan tanda angkatan jahat adalah 3 hari 3 malam anak manusia dalam kubur, setelah hari ketiga dia akan bangkit. Di data selanjutnya nomor 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu roh jahat ini berkata, "Aku akan kembali ke orang yang telah kutinggalkan tadi." Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah tadi atau orang tadi itu dalam keadaan bersih. Lalu iblisnya keluar kembali dan mengajak roh iblis atau roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya. Dia mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya.
dan mereka Halo. 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi ini tidak berbicara mengenai zaman sekarang. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya berlaku terhadap zaman Yesus, yaitu berlaku terhadap orang Farisi. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang pernah mengaku bertaubat, lalu kemudian setelahnya dia menjadi ganas, mengajarkan kepada orang lain Tuhan menjadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia, Tuhan kemudian terkutuk digantung di pohon, kemudian hukum Tuhan itu adalah kotoran sampah. Itu siapa itu? Silakan. Paulus. Berarti ibu sepakat kalau Paulus itu angkatan jahat? Begini Bang, kapasitas begini. saya bukan mau mengadili dan menghakimi siapapun. Yang jelasnya, setiap manusia itu akan mendapat katakanlah upahnya sendiri. Jadi kalau masalah Paulus sebenarnya saya nggak meneladani ajaran dia, enggak. Cukup ajaran Yesus yang saya ikuti. Dan ajaran Yesus pun yang ada dalam Bible itu saya seleksi. Karena saya bisa kan koneksi sama Yesus dan bertanya langsung kepada Yesus, begitu. Mati minyak ini. Ibu, boleh saya bertanya apakah ibu hidup sesama dengan Yesus? Kalau narasi ini tidak, tetapi tidak. saat ini juga berlaku begitu. Berarti ibu tidak sesama dengan Yesus ya? Yesus memiliki... Hati-hati Bu, Ibu lagi di... Hati-hati Bu. Nanti Ibu Ya, Ibu disesatkan. hati-hati, Bu. Banyak baca Alkitab aja Bu. Ya. Itu sedang... Ya. Ini kalau nggak banyak baca Alkitab, ntar disesatkan sama si Juma. Ya, hati-hati aja. Dengarkan aja penjelasan Karena saya saya. punya hubungan yang spesial dengan Yesus. Silakan Pak Iya, Tuma. baik. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, Ibu tahu nggak cerita ketika Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun memperbincangkan materi-materi rahasia? Ketika Yesus bersama muridnya di Bukit Zaitun membahas satu hal yang sifatnya rahasia. Ibu tahu nggak itu? Silahkan Bang, yang Hati-hati mana banyak yang mau kita penyesat. bahas. Hati-hati Bu, banyak besar Bu. Itu si Juma itu. Iya. Halo, Iya. selamat siang Jadi untuk semuanya. Iya, siang Bang. Sabar dulu Bang ya. Saya selesaikan dulu dengan Pak Nelion. orang yang Pak Nelion sesama nyimak dengan dulu, Yesus. Pak Nelion ya, jangan kayak ibu-ibu yang barusan saya Iya. tendang. Jadi nyimak dulu ini pemahaman Ibu Boruni dulu ya, biar fokus ya Pak Nelion ya, biar enak ya. Lanjut Gunda. Iya. Oke. Jadi Yesus bersama dengan muridnya membicarakan hal rahasia yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat sakral, dan ini penentu keselamatan. Yesus di dalam Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3 ditanya oleh muridnya. Guru, ya paman, apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda-tanda kalau yang datang ke bumi itu adalah kamu? Maka Yesus berkata kemudian kepada muridnya secara rahasia. Yesus secara rahasia berkata kepada muridnya, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi kedatangan Yesus itu seperti matahari dari timur sampai ke barat. Selanjutnya, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, matahari menjadi gelap, bintang tidak bercahaya, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Kemudian Yesus akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan mengheboh karena kemudian terjadi tanda-tanda yang tidak biasanya, dan seluruh manusia akan melihat Yesus ada di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu tanda-tanda kedatangan Yesus kepada muridnya.
Wahai muridku, tanda-tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruhnya. Tidak ada bahwa saya saya selalu komunikasi, itu nggak ada. Maka Yesus mengatakan, melanjutkan ajarannya kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di sini, aku bertemu dengan Yesus di sana, jangan kamu percaya. Matius 24 masih satu perikop, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan kau percaya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi menurut Yesus di pembicaraan rahasia tersebut kepada muridnya, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan mengheboh dan seluruh manusia akan melihat aku. Kalau itu tidak terjadi dan ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Pertanyaan saya kepada ibu, menurut Yesus kepada murid-muridnya yang di Bukit Zaitun, andai saja yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Ibu Boruni adalah Yesus yang asli, menurut Yesus, apakah dunia ini kiamat atau tidak kiamat? Silakan. Oke, sebenarnya dalam Bible itu ada banyak yang saya blokir. Nah, oleh karena ada yang saya pegang dari perkataan Yesus, jangan pikirkan hari esok. Tentang kiamat, saya ini sudah cuek, Bang. Ya, karena apa? Saya perlu bahagia untuk saat ini. Tentu ke depannya, ya, saya percaya Yesus memberikan saya kebahagiaan karena Dialah sumber roh. Begitu, Bang. Ya, soal data-data yang Abang kasih tadi itu saya sudah cuek, nggak penting. Yang terpenting ialah Yesus harus hadir dalam diri saya. Dan Yesus mengatakan jangan pikirkan hari esok. Menurut Yesus, kalau dia datang, dunia ini kiamat tidak? Sesuai data, memang kiamat. Tapi Yesus kan ada sekarang di Indonesia. Itu kan pemahaman berarti itu, Bang. Dalam kalau tidak BJ. kiamat, berarti kalau tidak kiamat, yang datang mengaku Yesus itu asli atau palsu? Kalau sesuai data, kalau tidak kiamat berarti palsu. Kalau Allahu sesuai Akbar, data, kalau dia datang udah selesai kan begitu. Berarti yang datang ke Noah ini palsu. Enggak, kalau menurut saya memang benar dia Yesus. Ya, itu kan pendapat ibu. Di mimpi. Itu Deteksinya pendapat begini, ibu. Bang Juma. Itu pertama kan saya ketemu di mimpi pertama 20 tahun Mati yang bija. lalu. Nah, setelah 20 tahun kemarin itu, yang tahun kemarin itu saya ketemu di situ. Kan? Jadi apa yang saya jumpai di mimpi, ketemu di alam nyata, ya udah. Cuma sekarang saya tidak butuh dikagumi atau diikuti, tidak. Tetap kepada Yesus. Mati meja. Saya teringat dengan seseorang yang mengaku bahwa Bang Suma ini adalah titisan dari Kendedes. Saya ini katanya adalah manusia yang tadinya hidup ribuan tahun yang lalu, kemudian turun lagi kembali ke bumi untuk menyatakan kebenaran. Saya jadi kaget. Iya, abang. Iya, kenapa bu? Sebenarnya di alam roh kita itu adalah saudara. Saya ini adalah penguasa laut selatan.
Dan Bang Suma adalah penguasa Samudra Raya. Bang Suma saja yang tidak sadar kalau dulu kita berjuang bersama-sama melawan kuasa-kuasa gelap di alam ruh. Mati meja aku bilang. Cobalah Dan Bang ketika Suma Yesus datang ke Israel, Bang, apa kiamat dunia? Kan tidak. Nah, Ini harus berarti yang dipahami. datang bukan Yesus. Kan Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tapi tanda-tanda kiamat itu tidak ada, maka jangan percaya. Selesai Kan toh? terbukti dia mengampuni dosa, Bang. Nah, Dosamu kan sudah penyesat. kuampuni, angkatlah tilammu. Itu perkataan Yesus. Ibu, yang namanya penyesat, kata Yesus, baca Matius 24 nomor 24. Ketika Yesus palsu itu datang, maka dia akan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang banyak ini tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi manusia biasa. Dan itu pengakuan Yesusnya. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, saya bertemu Yesus di mall, saya bertemu Yesus di kafe. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dunia kiamat. Jadi kalau ada orang selalu berdoa Yesus datanglah, hati-hati. Baik. Bang Juma, Kamu siapa mau yang minta menulis kiamat? itu? Ya, Siapa yang silakan. menulis naskah itu? Silakan. Ya kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, itu kan Bapak-bapak tulisan gereja. manusia itu dalam Bible. Sekarang udah Nah, koneksi nggak apakah sama Anda sosok tidak itu? percaya? Apakah Anda tidak Saya percaya begitu, kepada Bible saya Anda? harus koneksi langsung sama sosoknya supaya saya Mati bisa Mija. berbicara secara leluasa begitu. Mati nih. Saya nggak mau katanya, nggak mau saya. Sebentar itu. Jadi- Harus masuk dalam spiritual. Jadi Boruni ini tidak percaya kepada Bible. Banyak yang nggak saya percaya di situ, banyak sekali. Anda tidak percaya kepada Bible? Banyak sekali dalam Bible yang nggak saya percaya, hanya sedikit. Allahu Akbar. Yaitu oleh karena narasi Yesus yang ada di situ dan saya uji. Mati meja. Saya uji. Makin hancur. Baik, sebentar. Saya aja lah. Karena begini, seperti pemikiran Boruni ini ya, kesesatan itu datang dari pemikiran ya. Bentar loh, gua dari tadi nggak tahan loh. Astagfirullah, Kristen ini makin kesana makin kesono, gimana Ibu? Berarti intinya Bu Boruni ada yang dipercaya, ada yang enggak gitu. Jadi banyak yang Ya dihapus oleh Ibu betul, Boruni. saya begitu. nggak mau digiring sama benda mati kan dengan tulisan-tulisan Mati nih, manusia. Itu kan naskah-naskah yang juga manusia. Kasihan Noah ini Ngapain saya kena mau tampar digiring dari ke ibu. situ? Oh ini mati meja. Pantesan Kasihan. Guru Halo, dia nyebut selamat. YHWH. YHWH itu apa Bu? Tadi siapa? Iblis. Iblis Ya, pun ngeri kali ya. mati. Ngeri. Masih bagus Bang Zul Halo, ya. selamat siang. Selamat Yang Tuhan siang, yang datang kepada teman-teman. Bani Israel yang mengaku Elohim Yod-Heh-Vav-He itu adalah pencipta langit dan bumi. Ini masih bagus nih. Kalau Ibu Boroni ini ya yang datang kepada Nabi Musa itu iblis. Mati balas ya. Jelas ya kan malaikat di situ, malaikat Yahweh. Sifatnya Berarti itu lihatlah, iblis. sifatnya memang sifat iblis kan. Allahu Akbar. Di dalam 2 Bagus, Samuel juga Ini- 24 ayat 1 di situ Yahweh Balas bentar, si saya saudara tuntaskan. Noah ini hancur. Saudara Baru Noah 1 hancur Tawarin kita. 21 ayat 1 jelas di situ iblis Sebentar, Bu. Yahweh jadi Hancur kita Noah, Bibel hancur sendiri yang hancur memberi kita juga referensi. ibu ini. Sebentar ya. Hancur. Oh, Ibu ini saya umumkan Ibu Baronu ini adalah malaikat utusan Yesus. tidak. Oh, bukan. Saya anak Waktu Bang, saya hampir. malaikat saya untuk anak. menghadapi Boruni ini Oh, ya. anaknya Yesus. Iya. Ternyata Nah. Yesus juga bisa bertelur. Iya, lanjut. Saya hadapi dulu ini Boruni ini. Iya, silakan Saudara Ya, Noah. ini Ibu Boruni Iya. ini sudah sering memang saya lihat live gitu ya. Ibu Boruni ini menyampaikan sesuatu itu bukan dari Alkitabiah, tetapi menyampaikan sesuatu menurut dari pemikirannya. Dia mentafsir sendiri Dari apa yang Alkitabiah terjadi. Noah, dari Disampaikan Alkitab. Kau itu yang jangan tidak kalau cocok di kesiangan hatinya. lah. disampaikan. Ujilah Jadi dari segala mana datang sesuatu. kesesatan itu? Kesesatan datang dari pola pikir kita sendiri. Kan begitu. Seperti satu Yang contoh. menciptakan pikiran siapa? Seperti satu contoh di dalam yang buku menciptakan matematika sudah jelas 1 tambah 1 sama dengan 2. Datang Ibu Boruni, 1 sama 1 tambah 1 di sama dalam dengan Yesus 10 gitu. Itu Jangan namanya. kau Mati, Mija. buat ke dalam logikamu yang konyol itu. Satu tambah Jadi satu dengan jangan Yesus begitu satu. Bu Boruni. Kamu tidak memberikan pengajaran. Ya.
Kamu tidak memberikan pengajaran, kamu malah membuat Kristen itu semakin bodoh gitu. Kamu tidak sedikit Kristen memberikan itu pengajaran. harus terbuka matanya. Inilah boruni Yesus. Ya, supaya kau kan pendeta kau ini atau calon. Tentu kau mau buat jemaat itu menjadi asetmu kan? Itu kau bilang Sebenarnya mati-matian. yang salah itu pola pikir Anda, bukan Alkitab. Kenapa pola pikiranku? Aku Tidak sedang ada menyelamatkan yang salah. orang dari jurang maut supaya mereka Yang salah fokus itu kepada pola Yesus pikir bukan Anda, kepada gitu. Yahweh. Kalau orang Nanti aja. Kristen mau percaya kepada Yahweh, siap-siap menjadi jemaat iblis. Itu Wahyu 2 ayat 9 Wahyu 39. Opa, Hanya- Opa karena tolong begini ya, dulu Kak, kita hanya tamu untuk menjawab bertamu sudah pertanyaan, dari tadi, cuma tidak ada kopi, ini gimana ya? Ya silakan. Pak, RT silakan. Silakan. hanya untuk menjawab pertanyaan saja, Anda tidak mampu. Misalnya Anda Ada menjawab tamu, ada masalah tamu. hari kiamat, saya mau bahagia dulu. Apaan coba kayak gitu? Bahaya juga ini. Itu salah satu Ada yang parameter orang yang mengikut Yesus harus bahagia. Saya mau Anda berbagi harus kebahagiaan tahu buat orang lain. bahwasanya- Yuk fokus kepada Yesus atau Yahweh. Tentukan. Ini Makanya, dua istri aja di susah. sini Apalagi saya kau kasih mau Anda bikin tahu. tuanmu banyak susah itu. Oke. Lebih susah. Oke, baik ya. Ini omongan saya terakhir. Di sini saya kasih Anda paham bahwasanya Yesus itu seperti yang dikatakan Bang Juma. Yesus katanya datang, tapi kok nggak ada tanda-tanda kiamat. Anda tidak bisa menjawab itu karena Anda tidak mengerti kenapa Yesus datang kepada Paulus. Jadi ketika tanda-tanda kiamat itu Oke, ada, ku tanggapi. Kalau memang Paulus bertemu dengan Yesus, kenapa di situ si Paulus mengajarkan Kristus membutuhkan perawan suci? Ah? Gimana? Sama dengan YHWH yang membawa 32.000 perawan dari Midian. Sama mirip kan? Di mana-mana tentang selangkangan juga. Di mana? Saya nggak mau terima Tuhan saya yang membutuhkan perawan. Karena apa? Yesus itu bukan Mesias, kapasitasnya kan Mesias. Kalau Yesus saya itu sang sumber yang menciptakan alam semesta, bukan Yahweh. Ya, kalau Yahweh kita kebelakangkan. Saya tidak ada urusan dengan itu ya. Saya tidak ada urusan dengan itu ya. Yang penting sejarah ya, saya udah tahu. Ya, yang saya maksudkan Halo, ini, Bang. Anda kan tidak tahu kedatangan Yesus itu seperti apa dan bagaimana. Tadi Bang Zuma sudah mengatakan, kalau ketika Yesus datang kepada Paulus, kok tidak ada tanda-tanda kiamat? Kan kita harus tahu tujuan Yesus datang ke Paulus itu karena ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya bahwasanya masih ada yang banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup katanya. Berarti disampaikanlah kepada Paulus karena Yesus meyakini bahwasanya Pauluslah yang sanggup untuk menerima apa yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya tadi. Jadi kalau ada tanda-tanda kiamat, berarti Yesus mau datang. Berarti Yahweh Itu yang untuk hari disampaikan Paulus. Kau penghakiman, nggak bisa gitu. deteksi kan? Yahweh. Kenapa? Sekte baru itu yang dibangun oleh Paulus. Makanya dia sampai harga mati dengan katakan apa? Sampah. Itu kan? Kau nggak Kenapa? tahu politik Kenapa? dalam sekte ini. Nah ini kau polta ahli kau. Kok nggak tahu? Halo, selamat Yang bonga siang ini teman-teman. kayaknya Ibu Guru. Ya, selamat siang. Parah. Udahlah, carilah profesi lain. Gak usah kau sesatkan manusia itu. Parah kamu Guru nih ya. 24 jam kau Bertobatlah berdoa, sebelum kamu berdoa, tapi nggak ditobatkan. nyampe doamu. Tetap kau butuhkan yang namanya sumbangan itu. Enggak, saran saya Gitu. bertobatlah sebelum kau ajal menjemputmu kan gitu. Aku sudah di dalam Yesus. Ngapain kau suruh aku bertobat di dalam Yesus aku? Dari mana? Di dalam Yahweh kau. Kamu di dalam TikTok loh. mati ya. Oke, baik Bro Noah, saya izin sebentar ya. Pak RT silakan, apa yang mau disampaikan Pak RT? Saya mau minta begini saja. Kita sudah bertamu sejak tadi, masa sih tidak ada kopi, Bikin kopi. tidak ada apa, sarapan. Kasih dolar Alas, ke ya, gimana ke? Ini tamu datang dari Timor Leste jauh-jauh, duduk sampai pantai panas pun tidak ada kopi. Aduh, kok tega sekali ya. Dari Timur Leste. Ini Bisa membangun rumah tangga nanti saya seperti ini arahkan kurang bagus. Teman-teman Katanya- di bawah saya katanya kan arahkan nanti kita kasih kopi.
abangku buka kamera, pakai jilbab, bibir dimerahin, nanti akan saya arahkan netizen untuk kasih koin. Makasih banyak saudara-saudariku yang baik hati. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya silakan Noah dilanjut ini. Aduh, Bener. dari tadi selamat Ibu siang, selamat siang. Boruni ART cuma ini, ngomong gitu. Aduh, Kristen ini, aduh ya Allah. Ibu Enggak, Boruni ini maksudnya kan harus gini. harus kemudian Saya mencoba. diberi ketegasan, dan beliau juga memberi ketegasan. Karena ini warna baru saya lihat. Dia mengatakan YTVP itu iblis. Itu warna baru bagi saya pribadi. Kemudian dia mengatakan dia tidak percaya sebagian besar di isi Bible, itu juga adalah warna baru. Dan dia langsung komunikasi ke Yesus, berarti dia dan Paulus ini setara, sama-sama rasul. Bedanya mungkin saudara Boruni belum menulis surat. Kalau Paulus kan 13 surat. Nah, Ibu Boruni ini mungkin baiknya nulis surat juga, supaya apa yang menjadi kesalahan Kristen selama ini itu bisa diperbaiki dengan adanya catatan-catatan baru dan yang sangat penting yang diterima langsung oleh wakil Yesus, yaitu Ibu Boruni. Bukan begitu, Ibu? Ya, doakanlah Bang supaya saya Oke, bisa silakan Ibu mengerjakannya, Boruni karena saya ya. juga masih Burunda memiliki semuanya banyak saya anak. izin duhuran Nah, itu dulu. dia. Ya, saya mau duhuran dulu. Ibu Boruni baik-baik. Abuya, kasih saya moderator Abuya. Ya, Kalau perancang ditinggalkan, aman. kasih saya Ibu moderator. Boruni, Iya, iya. Ibu Boruni sebelum saya sholat, Ibu Boruni tadi kan YHWH sudah jelas tuh kata Ibu. Kalau Roh Kudus ini gimana menurut Ibu Boruni? Dalam paham Tritunggal, Roh Kudus itu adalah rohnya YHWH. Kalau saya lebih nyaman rohnya Yesus, begitu. Oh. Ya. Iya, Jadi saya kalau lebih Ibu nyaman ini kan rohnya kalau Yesus. kan di Indonesia ini yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bener gak Bu? Iya. Kalau seperti Noah ini terhitung dikatakan Esa nggak Bu kira-kira? Tidaklah, pagan dia ini. Ih, pagan. Kristen kan yang sadar itu pagan. Saya sholat dulu. Mati nih. Tapi kejang-kejang tersinggung mereka kalau dibilang itu. Namanya sudah 3 pribadi ya kan? Kalau 3 pribadi, 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi, berarti 3. Itu pagan. 1, 2, 3. Jadi ketika Pagan dia berarti. mengatakan bahwasanya dia sudah berbicara dengan Yesus, ya, aduh gimana ini Bu Boruni ini. saya Makanya pikir. Noah, kau mau Makanya saya bicara telepon sama tadi Yesus, rumah aku sakit kasih ada tahu Malik triknya. yang di Medan Tahu ini. nggak? Hah? Katanya ada Keluar pasien dari yang kata memang Allah, baru lari dari YHWH. rumah sakit. Keluar. Halo. Dari Tritunggal keluar. Yesus akan menunjukkan dirinya padamu. Halo kopi lagi. Halo Bunda yang Itu. baik hati. Ini Kopi. saya Ya. coba untuk melihat apa sih keimanan itu dari sudut pandang sosial. Saya walaupun saya dari orang Timor Leste, tapi menarik bagi saya itu kan Indonesia itu mempunyai kata unik ya. Negara Indonesia Apa itu itu? unik. Unik itu kan berasal dari kata bahasa Latin unos. Unos artinya bahwa satu, bahwa Indonesia itu negara satu-satu yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri itu apa? Pluralitas. Tidak menjadi apa? Dalam pluralitas itu tidak membangun tembok untuk memisahkan satu sama lain, tetapi meruntuhkan tembok untuk membangun perbedaan. Nah, saya mencoba untuk melihat itu. Lalu saya melihat dari belajar dari fenomena alam ya. Ilon, ngomongnya jangan kelamaan, ngantuk woi, lagi puasa woi. Ya tahu Itu baru lah. minum kopi segelas aja udah kayak gitu. Gimana kalau 1 baskom ya? Sehingga saya melihat dari Pintar, fenomena sahabat. alam. Fenomena alam itu yang dikatakan indah bukan karena dilihat saja dari apa pohon saja, tetapi ada pelbagai hal yang ada dalam bumi itu, makanya yang dikatakan indah. Sehingga itu dikatakan indah. Lalu saya mencoba untuk melihat dari lukisan-lukisan abstrak dan lain sebagainya. Lukisan abstrak itu tidak begitu menarik, tetapi selalu menarik perhatian orang.
Yang menarik perhatian saudara- orang itu apa? Karena Saudara warna-warni kombinasi antara warna dan warni itu sehingga membuat orang itu tertarik. Itu saya melihat Iya, dari amin. fenomena alam Iya, dan lain iya. sebagainya. Saudara Saya sebagai dari Ar, Timor Leste. Ya. Saudara Ar, kami Ya, kami rindu saudaraku. ingin mendengarkan suara dari negara Timor Leste. Bisa nggak Anda berbicara menggunakan bahasa Timor Leste? Sebentar aja. Bisa. Ya, silakan. Halo, buat tardi. Buat tardi itu selamat sore. ¿Cómo está? Juga nggak usah Studi? diterangkan, nggak usah diterangkan, ngomong aja. Kami pingin dengar. Oh, itu memang agak susah kalau dengar tetapi tidak mengerti. Iya, coba Enggak. perkenalkan aja diri Anda, Iya, perkenalkan diri perkenalkan Anda. diri menggunakan Karena, bahasa negara dengan- Timor Leste. Silakan. Komut sama porque no. Tapi kalau Kenapa misalnya tidak jadi mengerti, suara hidung? Tadi tapi bagus. kalau memang tidak mengerti itu agak susah. Iya, maksudnya kenapa bisa berubah langsung jadi suara hidung? Tadi bagus. Atau memang aku tuku pakat kita kok dikira kuku kita tuku katuk kaku berkait gitu. Atau gimana ini? Coba sedikit aja, kami pingin tahu bahasa saudara kami dari Timor Leste. Silakan. Han itu Siapa yang aneh, Bang? Hah? Siapa yang aneh? Apa yang dimaksudkan aneh? Ngomong pakai bahasa Timur Leste, pingin kami tahu negara saudara kami itu bahasanya seperti apa gitu loh. Kayak bahasa Filipin. Ya, bahasa Filipina itu bahasa Tagalog. Gini, saya contohkan, Bang Ya. Nilon, saya contohkan ya. Ya, siap. Salam kenal semuanya masyarakat Indonesia. Saya Nilon dari Timor Leste atau apapun itu. Silakan. Contohnya seperti itu. Tapi tetap tidak mengertinya agak susah. Tadi Enggak, saya kami sudah nggak perlu beritahu. mengerti. Asalkan Anda menggunakan bahasa itu, kami nggak perlu mengerti. Halo, boa tarde todos amigos y amigas. ¿Y cómo está? Indonesianya mana, Bang? Kok nggak disebut? Bagus juga bahasanya kayak Portugas ya, Portugis. Portugis. Mirip. Iya, kan ada dua bahasa. Kami menghidupi dua bahasa. Seperti Kayak bahasa Spanyol. Filipina, bahasa Tagalog dengan bahasa Inggris. Oh, iya. Tapi nggak ada yang nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Itu suara unik tuh. Oh, aku pikir ada gitu. Nggak ada ya. Itu bahasa Afrika Ada itu sesuatu. Bang Cuma. God of Oh, Crazy. itu Afrika. Ah. Oh, itu Afrika. Iya, iya. Oke, Ya, terima saudara, kasih ya, saudara Boruni masih monitor. Ya, monitor Bang. Ya, apa menurut pandangan Ibu yang harus dibenahi segera? Ya, karena Ibu ini kan boleh dibilang rasulnya Yesus yang hidup di zaman modern ini. Artinya PR Ibu berat karena Ibu harus merubah segala sesuatunya yang menyalahi dari ajaran Yesus itu langsung. Karena yang tahu tentang apa yang Yesus inginkan adalah orang yang diutus langsung oleh Yesus, dan Ibu mengaku Ibu adalah utusan langsungnya. Artinya Ibu komunikasi langsung dengan Yesus. Ada nggak pesan-pesan Yesus kepada Ibu untuk disampaikan khususnya ke orang Indonesia ini? Ya, Yesus mengatakan sebenarnya dalam data pun ada yang kuingini ialah belas kasihan bukan persembahan. Itu ya. Jadi pesan Yesus supaya kita melatih diri untuk ibah kepada meresponi daripada kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkekurangan, gitu ya. Yang kedua, ajaran YHWH perlu dikeluarkan dari Indonesia supaya jangan lahir terorisme berikutnya di Indonesia, kan begitu.
Yang ketiga, Oh, itu kata Yesus. Allah YHWH dikeluarkan dari Bible. Kalau mereka mau percaya Ah. kepada Yesus begitu. Ya, 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 ya. Iya, iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Masuk akal. Jadi Yesus berpesan supaya kata Allah ini dikeluarkan dari Bible. Betul. Kata Allah YHWH dikeluarkan dari ajaran Kristen. Tapi kalau mereka memang mengikuti ajaran Judaism atau SSY silahkan aja, kan begitu. Karena kan negara ini punya ketetapan. Nah, karena ini adalah menggambarkan sosok yang ada dalam diri manusia. Jadi hati-hati akan lebih beringas nanti manusia itu, kan begitu. Karena sudah terlalu banyak sosok yang ada dalam diri pengikut-pengikut sekte tersebut. Walah, iya, 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 iya. Ya, saya sih setuju aja. Kalau saya sebagai Muslim setuju gitu loh. Pesan yang disampaikan Yesus ke ibu itu artinya ada baiknya gitu. Tapi yang bahaya ini ketika dikatakan pengajaran YHWH harus dihilangkan di Indonesia ini akan mendapatkan tantangan dari Kristen. Karena Itu gimana kemarin itu, Bu, Bang, aku menyikapi? sudah ada Iya. di room saya masuk yang pengikut YHWH, dia katakan dia tinggal di Kalimantan, lalu dia katakan Kalimantan itu maksudmu milik siapa? Milik Yahweh, kata dia, miliknya Israel. Habis kau nanti kubikin, bukan negara menghajar kau, aku bilang. Itu milik negara itu. Iya, iya, iya. Milik Indonesia, tanah air beta itu bukan tanah air Israel, sudah tahu kau. Aku bilang gitu sama mereka. Iya, Itu kan iya, iya. setajam itu diasah, dicuci otak mereka. Sampai Kalimantan sana katanya miliknya Israel. Apa itu? Ajaran apa itu? Iya, betul. Hati-hati loh Padahal- perkataan ini. Iya. Padahal Israel kan ya Israel aja. Kenapa harus lari ke Kalimantan Iya, gitu ya kan ya? aduh, Ibu Boruni ini udah kritis ini. Saya rasa Anda ini memang sudah kritis gitu ya. Anda tidak mengerti. Tapi ini tidak salah salah satu itu, kena Noah. dia ini. Tanah air beta kok jadinya tanah air Israel gimana itu? Iya, Memang salah dulu. betul Apa itu. maksudmu Noah? Apa kau bilang tempatmu juga mau Benar. tanah airnya Israel juga itu? Bukan begitu ya. Anda tidak mengerti konsep keseluruhan dengan konsep lokal. Konsep apa? Sejak Jadi, kapan lagi begini kau ya. bisa mempromosikan Indonesia Sebentar. ini tanah air beta? Jadi kau bilang ini milik orang lain. Dengarkan saya ya Bu Boruni supaya Anda waras ya. Tanpa perjanjian lama, Anda tidak akan mungkin mengenal Adam. Oke, kita kupas dulu. Kau bilang tanpa perjanjian lama. Di mana Ya. di perjanjian lama yaitu tulisan Musa yang mencatat mengenai Yesus? Silahkan. Kasih datanya sama aku. Sebentar. Betul itu, betul. Semua Masuk ini akal, harus masuk akal. dimulai benar. Semua Jangan ini reklamasi kau di sini, nggak penting. Jawab Ya. pertanyaan. Terima kasih Itu banyak jawab. saudara-saudariku. harus Saya dimulai pamit dulu dari ya. angka 0. Terima Iya, kasih baik, Tanpa kopinya. angka 0 tidak akan ada angka 1. Mater Ya, nunggi. tanpa angka 1 tidak akan ada angka 5 gitu. Jadi semua ini harus berurutan gitu. Nggak mungkin Anda lahir Anda langsung bertiktok, kan enggak. Anda nyusu dulu, Kau netek sendiri dulu. yang menghina merendahkan Yesus sehingga Yesus itu nanti dikatakan pembunuh dan juga mesum. Sudah saya katakan, Oleh karena si YHWH itu tanpa mengerjakan hal perjanjian itu kan? lama, Ah, Anda tidak akan mengetahui betul. kisah-kisah Kaulah yang salah ada satu di yang zaman merendahkan dahulu. Yesus itu kau. Betul. Kau bilanglah Yesus itu anak Allah. Kau anak Allah. Apa bedanya kau dengan Yesus? Iya, betul. Saya anak manusia, bro. Iya. Betul juga kalau misalnya Yesus ada di perjanjian lama dan Tuhan itu satu, berarti Yesus yang melakukan pembunuhan. Yesus yang kemudian melakukan penyampaian dalil-dalil porno. Itu ada baiknya juga karena memang tidak ada Yesus di dalam perjanjian lama. Bukan begitu, Bu Baruni? Iya, bahkan perbuatan daripada Benjamin yang memotong-motong daripada memutilasi gundiknya dibagi ke 12 suku. Kau bilang itu perbuatan Yesus? Nah ini Sadar kau betul ini. Noah? Nanti 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Penyembahan Iya. berhala yang dilakukan oleh Musa itu dihancurkan Raja Hizkia. Bertahu kau? Betul. Jadi jangan kau anggar-anggarkan si Musa itu. Dan yang ketiga, kau tahu siapa si Musa itu? Ya, dialah Yahweh itu. Baca Keluaran 7 ayat 17. Akulah Yahweh. Dia katakan seperti itu. Baik. Oke. Iya. Ngapain pergi ke Israel sana Yahweh menyembah itu. leluhur Israel? Giliranku ya. Leluhur daerahmu sembah.
Giliranku ya. Bu Kalau nggak Boroni. yakin kau dengan Tuhan lagi, mamamu kau sembah. Udah aman kan? Udah, Iya. giliran saya lagi Bu Boroni. Nah, saya tahu mulut Anda ada dua, tetapi tolong tahan mulut yang satunya. Cukup satu aja, nggak usah dua-duanya digunakan. Ya, sabar dulu ya, Bro Noah, sabar dulu. Sabar dulu. Saudara Jirok. Ya, what bos? Ya, mohon di mute dulu ya. Nanti gantian dengan Saudara Noah ya. Izin di mute dulu ya, Saudara Jirok ya. Terima kasih. Boleh. Baik. Jadi bahkan seorang nabi terdahulu pun seperti Musa, Anda rendahkan gitu kan. Anda mengatakan Anda menuhankan Yesus gitu. Oke, tolong Sedangkan- buka Judas 1 Sebentar ayat dulu, 9. sabarlah. Sabar dulu. Itu dulu Tidak kau buka usah- supaya kau tidak jangan usah terus dulu pakai berdeklamasi ayat-ayat mengenai ya. si Musa. Tidak usah dulu pakai Judas ayat-ayat. 1 ayat ya. 9. Kau baca itu di mana Logika si Musa saja. ditahan sama iblis si Musa. Aduh, susah kali. Oplah si Musa itu. Dari segi logika saja, Anda sudah salah berbicara gitu. Anda sangat merendahkan Kita Musa. pakai gitu. data, Bos. Kita pakai data. Silakan data. Baca Anda itu. sudah Judas 1 ayat merendahkan 9. Musa gitu loh. Gimana Anda ini? Lanjut. Iya gimana ini Gurunda? Waduh ini kalau udah kayak gini susah ya. Ya ubur-ubur ikan lele. Kristen berserak le. Aduh pusing euy. Tapi memang Udah ada kau baca. ini Judas 1 ayat 9. Bos, ya, Si itu. Musa Coba, ditahan biarkan iblis. dulu saudara Buroni, Udah, silakan. kagumilah dia. Itu urusanmu. bos, Aku bisakah nggak mau itu mengagumi si mulut Musa. dengan pantat Yesus. digantian? Kenapa Makan. Jirok? Kalau orang lagi Silakan. jawab, jangan dipotong. Itu namanya Masya Allah, diskusi, syukran. Pak. Iya betul. Silakan Siapa yang kan ada menjawab? perintah Nggak tadi. ada yang menjawab. Nggak ada dijawab sama si Noah. Belum. Ya, silakan. Dilanjut, kami nyimak karena ini menarik. Karena saudara-saudari kita Baroni ini mengatakan bahwa Yotefafe itu iblis. Dan Yotefafe itu adalah Musa itu sendiri, Nabi Musa itu sendiri. Jadi ini harus kita dengarkan dari beliau penjelasannya, dan dia berdata juga gitu loh teman-teman. Musa itu bukan nabi, dia itu Allah itu. Baca Keluaran 7:1. Yahweh Iya, betul. mengangkat Musa menjadi Allah. Bro, Iya, kalau iya. dia Makanya aku ngomong nggak seperti terima itu, kalau Bro. Yesus itu Bro, hakikatnya sama dengan Bro, Musa kalau begitu. dia ngomong seperti ini gimana dengan Allahnya Muslim juga, pembunuh, begitu? Jangan dibiarin, Bro. Aku nggak tahu mengenai Al-Quran. Aku sedang menarasikan Bible. Tapi Udah, jangan kan kau Muslim bilang kau Allahnya jaring yang Musa lain-lain. dengan Abraham Ishak sama dengan Allahnya apa? Ya, kalau kita kan sudah pasti bertentangan. Islam Kristen itu wajar karena kita beda keyakinan. Ini sesama Kristen ini loh yang bermasalah. Makanya yang mana yang benar ini? Makanya Kalau saudara Islam Barono. berusaha mengeluarkan kata Allah itu dari Bible karena rancu. Ah. Paham kau? Bahkan di Bible Bilang pun Yud Allah Mubarak itu pembunuh. catat. Allah itu si Musa. Coba pakai gitu. sanadmu dulu. Ya, coba. Betul itu. Lanjut. Baik, segi begini aja lah Ibu Boruni ya. Sesederhana mungkin saya kasih pandangan sama Anda ya. Anda menghormati orang tua Anda nggak? Tuh. Hah? Anda menghormati orang tua Anda nggak, Ibu Boruni? Pasti. Pasti, oke. Siapa yang mengajarkan ini? Mengajarkan bagaimana? Hukum ini kapan mulai pertama kali ada dalam sejarah dunia ya, ataupun dalam sejarah kitab gitu? Kapan mulai ada hukum ini bahwasanya harus menghormati Jadi orang tua? semua orang sana pun nggak percaya Yesus. Mereka juga menghormati orang tua mereka. Itu sudah faktanya tidak menanyakan itu. Kau nggak usah Saya kau menanyakan lebih hukum agung pengajaranmu. ini. Paham kau? Hukum ini kapan Ya, ada? orang lahir pasti sayang dan manja taat sama orang tuanya. Itu udah hukum itu secara ini total. kapan ada? Siapa yang menerapkan hukum ini? Siapa yang mengajarkan hukum ini pertama kali? Mengajar hukum mana? Banyak hukum ini. Undang-undang dasar pun ada itu ketetapannya. Aduh. Hukum mana ini sekarang? Pertama kali loh dari sejarah kitab. Dia enggak paham hukum kelima itu. Hukum kelima itu Dia sejak nggak paham. kapan ada?
Aduh, Dia nggak paham, di Bang Ciro, semua benar. Dia manusia nggak- mengajarkan untuk taat Bodoh kepada kau. orang tuanya, bahkan orang tuanya Itu disembah. kapan Tahu ada tahu? itu? Gak Kapan usah ada tahu itu? tahu hukum Taurat kau. Hukum Taurat itu dari malaikat Ada itu. Itu Ah, Binatang aja kok. Binatang juga sayang anaknya kok. iya. Mereka Tapi tidak menjalankan dikasih Taurat, ulat jadi- pedung sama anaknya. Ah, itu dia. Ya, lanjut. Tolonglah jangan hanya Anda aja merasa punya hukum. Setiap manusia sudah ada hukumnya. Sudah langsung otomatis lahir dia tahu dia dirinya, tahu dia batasan. Cuman orang tua mengarahkan. Paham? Jadi nggak usah kau bawa-bawa Saudara Noah paham? ulat kami yang mengajarkan itu. Nggak boleh gitu. Saya tidak ingin dipahamkan oleh Bu Runi ya, Bang Zuma, karena Bang Zuma ini karena Bu Runi ini Terlalu cetek pemahaman Bang, merasa kau paling sudah suci, melenceng paling gitu, kudus. sudah lari dari topik gitu, Lari sudah lari apa? dari dia udah lari-lari ini. Saya rasa ini kurang kasih sayang ini ibu ini, makanya jadi begini gitu, marah sama Aduh, Tuhan aku dia. itu melimpah kasih sayang, Bang. Melimpah kasih sayang aku itu. Ada suamiku, ada anak-anakku, ada Yesus. Kurang apa lagi? Ya, saya rasa Anda pernah Bentar Bro Noah, saya mau dikecewakan, bertanya ya. dulu Bro, bentar Bro. Bu Boruni sebelum punya pemahaman seperti ini dulu oneness atau Tritunggal Ibu? Saya Tritunggal, Bang. Oh, berapa puluh tahun Ibu menjadi Tritunggal? 45 tahun. 45 tahun. Ibu pernah jadi ibu pendeta nggak di gereja? Betul, sudah buka sidang. Gimana Noah? Ayo. Lihatin aja. Sekarang punya pemahaman seperti sekarang ini awalnya seperti apa? Mungkin Ibu Boruni bisa share-share. Biar Iya, Noah paham pertama gitu, sekali silakan. memang dulu pun saya sudah agak aneh melihat tingkah lakunya Yahweh ini kejam, bahkan musuh dari dulu ya, tahun 97. Setelah saya memahami totalitas dalam pelayanan full time. Tapi oleh karena ya sudah begitulah konsepnya, ya udahlah, kan begitu. Nah, terakhir ini karena memang kita sudah ada di dalam TikTok ya, ribut di berbagai tempat, di mana-mana masalah kata Allah ini. Tentu saya harus berkontribusi di dalam mengamankan negara ini, begitu ya. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia. Kan begitu. Kalau di lokasi ini sih kami aman-aman aja. Cuman katakanlah seperti yang ada di room ini, tentu ditonton seluruh penjuru dunia, kan begitu. Nah, saya berkontribusi dan ada teman-teman juga yang sudah men-sharekan, mendiskusikan ini. Ada juga teman-teman di berbagai room ini. Ya, saya juga terlibat. Terakhir saya masuk dalam spiritual secara ekstrim. Itu ya. Jadi dalam hal inilah saya langsung harus ngomong sama Yesus, bagaimana ini Bapak, begitu. Bukan hanya ketika itu, sebelumnya memang saya juga sudah terus-terus berbincang-bincang kepada Yesus. Karena saya kan yatim piatu nih. Yatim piatu. Jadi yang memelihara hidup saya itu Yesus. Bersama dengan paman saya. Ya. Enggak, Ibu, izin Ibu saya potong. Ibu memang kan Ibu tidak sayang dengan perpuluhan atau persembahan kasih. Nah, sekarang tanggapan Ibu gimana terhadap para pendeta di gereja atau seperti apa gitu? Mungkin bisa di-share, silakan, Bu. Kalau sudah Yesus dalam hati kita, Bang, perpuluhan atau persembahan apapun itu pasti itu akan dibuang, itu nggak penting. Karena apa? Harus kita yang berkontribusi untuk memberikan zakat kepada orang lain, bukan orang lain yang menjakati kita, begitu loh Bang. Konsepnya seperti itu. Ya tentu dalam hal ini persepuluhan itu memang salah satu asetnya saya, income-nya saya. Tapi itu nggak akan berpengaruh, saya harus buang itu. Saya nggak mau menghilangkan damai sejahtera saya, kan begitu. Kalau tetap saya kerjakan itu, damai sejahtera saya nggak ada Bang. Karena itu kan ajaran Yahweh itu, bukan ajaran Yesus. Oke, berarti Ibu sekarang udah berhenti ke gereja ya, Bu ya? Intinya seperti itu ya, Bu ya? Iya. Iya, tapi kalau Noah, kamu masih ke gereja, Noah? Bro? Baik, kalau saya tetap aktif di gereja ya. Perpuluhan masih, Bro Padahal Noah? jelas Yesus mengatakan, aku Baik. tidak hadir di buatan tangan manusia.
Ngapain kita Baik. pergi ke gereja? Yesus tidak hadir di sana. Kan begitu. Baik ya. Pantesan di gereja banyak orang kesurupan ya. Saya terangkan mengenai perpuluhan ya. Sejatinya perpuluhan ini bukan untuk tekanan ataupun bukan seperti untuk memang sangat harus wajib kita bayarkan gitu. Tetapi menurut ajaran bahwasanya ketika kita ketahui bersama bahwasanya pendeta ini, seorang pendeta tidak punya pekerjaan lain selain mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan mengajar dan melayani para jemaat-jemaat kan gitu. Jadi otomatis kita sebagai manusia berpikir, dari mana beliau makan? Coba. Sedangkan dia tidak bekerja, dia hanya tugasnya untuk melayani orang-orang. Maka perpuluhan ini bukanlah suatu paksaan gitu. Ya kalau dia sanggup, kalau dia ingin memberikan ya silakan. Bukan harus perpuluhanmu mana ditagih sampai ke rumah. Enggak, bukan seperti itu. Aduh, nggak usah kau bersyair kau. Sekarang pahami, sekarang perpuluhan udah dikutip ke rumah-rumah. Di sini gereja karismatik. Datang Aduh, langsung ke dimana? tokonya minta perpuluhan. Berarti yang salah itu Ya. oknumnya. Kita masuk dalam kebenaran aja deh. Lukas 16:16. Di dalam ajaran Kisah tidak Saul dan para seperti nabi itu, sudah berakhir. Ibu Boruni, di dalam ajaran itu tidak seperti itu. Itu yang salah oknum di tempat Anda ya. Baca Lukas 16 Termasuk ayat 16 Anda, supaya yang di gitu. bawah ini ada banyak yang merasa tertuduh tidak memberikan persembahan persepuluhan dan saya katakan jangan kau termasuk bayar Anda. persepuluhan kau mengikuti ajaran iblis kalau kau memberi persepuluhan tuh Kenapa? Mati nih ya. Apakah Orang salah susah yang ketika saya perlu memberikan dibelah kalian. perpuluhan? Bentar, Balas ya anak. kau itu nggak bisa kerja nggak tanganmu lengkap kakimu lengkap otakmu bagus Mati nih ya. bikin kerjaanmu yang lain nggak Dari usah kau mati. ngemis. Bro, Balas dengar ya. dulu ya. Dari logika saja ya. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Kehidupan, rezeki, ya seperti materi, ada uang, ada ini. Jadi untuk membalaskan itu gimana? Apakah kita bisa memberikannya kepada Tuhan Kapan langsung? lagi orang susah sana makan, Noah? Kapan? Anak yatim Gimana? piatu, janda-janda susah sana, kapan lagi mereka makan dan kerja? Kapan lagi mereka punya rumah? Sementara pendeta punya rumah kontrakan dan ladang yang luas. Dari hasil mana? Hasil persepuluhan persembahan. Noah, sadar kau Mati Noah. nih Itu ya. oknum di tempat Anda. Hancur Mina. Bukan hanya di tempat saya, di seluruh dunia ini seperti itu. Di tempat kami tidak seperti itu. Sorry dulu ya. Sorry dulu. Tapi kenapa mata pendeta saya tidak ini- kerja, Saudara mata saya Noah? ini Kan tidak buta untuk melihat gitu. Kau cuman tadi satu yang harinya ngomong. dia ke gereja. Pendeta Mata- itu nggak mata ada saya kerja, tidak buta jadi untuk mereka melihat butuh itu. Senin lain. sampai Kan Sabtu itu kenapa tadi nggak kerja? ngomonganmu yang kami rekam. Anda salah dalam mengilustrasikan hal ini. Jadi salahkah Banyak ketika Noah, 2.000, memberikan 5.000 pun sesuatu? diharapkan, janda-janda pun diharapkan memberi persembahan Noah. Di mana hati nurani? Astagfirullahaladzim. salahkah ketika Di saya mana hati memberikan Kebetulan itu, nurani Ibu. Noah? Kamu tidak memberi yang tertutup, saya itulah punya. perkataan pendeta selalu. Astagfirullahaladzim. Kapan mereka menyantui yatim piatu sana? Kalau hanya Aduh, pendeta ini- yang diberi makan dengan kehidupan yang VIP, Noah. Ini udah mulut bawah ini yang ngomong nih, susah ini. Mati nih ya. Kalau kau di Cerminan. luar Yesus, kau masih mengikuti ajaran YHWH, berarti kau jemaat iblis kau. Karena bapakmu Allahu iblis. Akbar. Paham? Mati nih. Berbahaya ini, Tapi berbahaya. Ibu Boroni, saya mau memberikan suatu ungkapan. Bagaimana sekiranya yang sampai kepada ibu terkait dengan YHWH atau YHWH yang ada di dalam perjanjian lama itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab aslinya. Itu hanya buatan tangan manusia-manusia di luar Bani Israel, dikarenakan mereka ingin menjajakan sesuatu ya mungkin iblis lah, tetapi sebenarnya tidak seperti itu bunyi aslinya daripada kitab itu. Itu gimana? Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Maksud saya gini, sebenarnya Tuhan di dalam perjanjian lama atau di dalam kitabnya Nabi Musa itu tidak seperti itu adanya, tapi ada yang menyelewengkan kemudian sehingga seakan-akan di situ Tuhannya seperti iblis, membunuh, cabul dan seterusnya. Sekiranya
yang aslinya misalnya ternyata hanya mengajarkan kasih sayang dan apa yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi perjanjian lama justru menghadirkan sebuah rekayasa yang dibuat-buat sebelumnya. Apakah itu tidak menutup saya potong, kemungkinan Bang Juma. seperti itu? Ya, Dari silakan. buahnya lah kamu ketahui, itu kata Yesus. Dari buahnya. Dari tahun 90 saya tahu nonton TVRI itu Israel nggak pernah absen perang. Udah? Dari buahnya, nggak usah dulu kita lewat sejarah. Dari buahnya, negara itu nggak pernah absen dari perang. Tengok sampai sekarang anak-anak kecil dia bunuh. Dosa apa anak-anak kecil sayang? Apakah Israel tidak punya tempat tinggal? Ya, sampai harus di sekitarnya itu harus dibunuh, dibantai hanya untuk membangun Yerusalem baru atau namanya bait Allah yang baru ini sekarang, bait Yahweh ini. Gak usah Tapi kita lihat bagaimana sejarah dengan Bang Juma, buahnya lihat itu. Negara itu nggak pernah absen dalam peperangan. Tidak ada Tuhan di situ, saya katakan pribadi, tidak ada. Lalu bagaimana? Tetapi iblis iya, sentralnya iblis iya. Baik. Ya? Iya, baik Bu, baik. Lalu bagaimana dengan pengakuan saudara Joshua Tewu yang mengatakan bahwa Minahasa itu adalah tanah Palestina atau tanah penginjilan di sana. Dikatakan boleh tanah Palestina. Tanah Yerusalem, tanah Israel. Dan juga Kalimantan, ibu sendiri mendengarkan tadi katakan bahwa Kalimantan itu adalah Israel baru dan seterusnya. Itu gimana itu Ibu? Kalau saya katakan perlu direhab mereka-mereka yang telah mengatakan itu, Bang. Apakah mereka mau menjadi warga negara Indonesia atau Israel biar dipulangkan mereka di Israel sana, kan begitu? Iya, setuju. Harus setuju. Dituntaskan Tanah air orang-orang yang beta kayak jangan gitu, Bang, diganggu. harus tegas. Di karantina aja mereka ini, termasuk si Joshua Tewu ini ya, di karantina. Iya. Kita ini tinggal di Dengar Indonesia itu, loh, nggak Joshua pernah Tewu. Israel ngasih impak sama kita, tetapi Indonesia banyak memberi impak ke sana, pergi touring ke sana, coba. Sementara di Indonesia ini banyak orang-orang susah. Yang lebih mirisnya Bang, nggak usah jauh-jauh Bang, di lokasi ini ada gereja karismatik besar. Kapasitas gerejanya itu miliaran. Tapi bisa bangun rumah kontrakan, jemaatnya ngontrak, sadis nggak? Uang Tuhan dibuat orang jadi numpang. Waduh. Mungkin ini dampak dari yang Ibu katakan dari YHWH ini, Yahweh ini. Betul, dari buahnya. Manusia itu menjadi dijajah, menjadi milik pendeta atau sinode, bukan milik orang-orang susah. Allahu Akbar. Bahaya ini. Aduh. Lalu bagaimana pandangan Ibu terkait dengan Pak Bom Bom yang tiap hari kemudian mencari gift, menjual Yahweh? Pak Bom Bom itu tiap hari itu Yahweh. Dekat ini Bang, dalam jangka waktu dekat ini ya, dia akan merasakan dampaknya yang sangat mengerikan. Itu bukan nubuatan saya, bukan. Tapi lihat aja dari postur tubuhnya, itu sangat menyakitkan, menyiksa bagi dirinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Postur tubuh pula yang jadi sasaran nanti. Gara-gara perpuluhan, gara-gara ini gift-gift yang dihasilkan dari jual Yahweh. Yang jelasnya perbuatanmu menyertai engkau, ya. Banyak hal yang harus kita revisi dari pemahaman-pemahaman Bible. Jadi jangan katakan lewat penebusan selesai, tidak. Ya, Yesus saya itu bukan datang untuk menjadi kacungmu, tidak. Yang jelasnya setiap manusia, ya, setiap manusia akan menerima dampak yang dia perbuat. Tuh. Oh, termasuk Edis. Kalau yang Edis suka saya nggak bawa tahu, Yahweh. Dia juga jual-jual Yahweh itu. Wah, bahaya ini. Betul ini, ibu-ibu Boroni ini ada betulnya, betul. Saya sih yes. Oke teman-teman yang di bawah yang ingin memberikan infak sedekahnya kepada anak kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, silakan. Saya masih tetap monitor gift-giftnya untuk beliau. Mudah-mudahan bisa melancarkan ibadah puasanya di bulan ini ya. Teman-teman silakan yang mau infak sedekah kepada anak kita dari Palestina, Suriah atau di Suriah ini, ya biar
beliau dan keluarga bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa dengan berbuka kurma ya dan seterusnya. Silakan. Udah capek dia dari tadi hormat. Kalau saya sih tidak yes ya. Ya ayo silakan kirim aja gift ya dengan kakak itu dengan like ya supaya mereka bisa juga merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya seperti yang kita rasakan ya di Indonesia ini. Saya setuju kalau itu. Kalau itu rasa kemanusiaan ya, tidak ada permasalahan atau perbedaan agama di dalam titik ini. Gitu. Itu rasa kita sebagai sesama manusia gitu. Saya juga tidak suka mereka menderita gitu ya, menghadapi perang gitu ya, makan pun enggak, mandi enggak gitu, buru-buru makan mandi gitu kan, tiap hari yang datang bom melulu kan gitu. Pelakunya Jadi kalau siapa? masalah- Kan pelakunya yang digaung-gaungkan, yang diagung-agungkan oleh saudara Kristen Indonesia. Israel, I love Israel katanya kan. Bahkan banyak akun-akun Kristen yang menggunakan bendera Israel. Yang mana yang betul ini? Heran juga saya ini. Jadi Ibu Boruni ini pengikutnya sudah ada nggak, Bu? Ada nggak maksudnya teman-teman yang sepaham? Pengikut saya nggak ada, Bang. Pengikut Yesus yang saya anjurkan. Mereka terkonek langsung dengan Yesus. Itu sudah ada beberapa orang. Kalau di room sudah banyak, Bang. Kalau di lingkungan saya udah ada termasuk 2 Luga keluarga. enggak? Termasuk Luga Tambunan enggak? Oh enggak, Luga Tambunan saya bilang sama teman-temannya penipu itu. Oh alah, gimana ini saudaranya Bang Beni dibilang penipu, kembarnya Bang Dewa, aduh. Kena Luga dia ternyata Luga Tambunan. Nah, kemarin saya di Medan ketemu dengan mereka-mereka hak korban-korbannya. Dengan mengatakan kemarin kami disuruh untuk menyumbang supaya bom ini dan itu karena ini udah mau kiamat kan begitu. Walah. Nah ternyata, nah jadi jemaat-jemaat yang dia tipu itu kan ngomong sama saya, Bang, begitu. Oh. Ya udahlah, perbuatan dia menyertai dia lah, Bang. Yang jelasnya saya bilang sama teman-teman di sini, ya hati-hatilah dengan para penipu kan begitu. Iya. Oh jadi dia menipu mengatasnamakan agama ya. Ngaku pernah ke surga, ke neraka. Masya Allah. Tengoklah orang Indonesia kalau lagi ingin membantu saudaranya kan, ya, lancar giftnya, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya mengharap kepada oknum yang suka membuat akun-akun palsu ya. Mudah-mudahan nanti bikin akun palsu juga jadi orang-orang Palestina palsu gitu. Pakai jilbab muncul di sini. Nggak usah ngomong, diam-diam aja. Siapa? Cristiano Ronaldo yang semalam itu kan. Muncul di sini pakai jilbab, buka kamera, diam-diam aja kayak gitu. Nah, itu lebih banyak koin didapat daripada dia berpalsuria ngikut-ngikut Bang Suma gitu. Mending dia gini, pakai jilbab, buka kamera, naik ke sini, mengatasnamakan orang Palestina. Saya bantu nanti. Cuman yang saya khawatirkan kalau dia pakai jilbab, kumisnya muncul. Aduh. Oke, Bang, saya turun dulu ya. Thank you buat semuanya. Iya. Tetap perjuangkan misinya Ibu Baroni. Ya, kami mendukung ketika Ibu mengatakan nama Allah harus dihilangkan dari kitabnya Kristen dan YHWH juga harus dihilangkan dari kitabnya Kristen. Artinya perjanjian lama itu mudah-mudahan bisa dilepas dari kitabnya orang Kristen. Bang Suma, Dikembalikanlah ke Judaism kan begitu. Ya, dikembalikan kalau ke memang Judaism, ada betul, pengikutnya ya silahkan. Saya Buruni. Ya, silakan. Ya, Ibu Buruni. Selamat siang, Bu Buruni. Oh, siang. Salam kenal. Oh iya, salam kenal. Ibu Buruni mengenal Yesus itu dari mimpi ya? Dari Bible. Oh, bukan mimpi. Dari Bible, tahun 97 saya totalitas pelayanan full time melayani di gereja dan secara outdoor juga penginjilan.
Nah, saya ketemu di mimpi pertama, Bang. Ketemu di mimpi, baru 20 tahun setelah kejadian mimpi, saya berjumpa dengan Yesus. Itu dia, Bang. Nah, tapi yang lebih nikmatnya ketika ketemu di mimpi, Bang, karena roh dengan roh, kan begitu. Jadi enak sekali, nyaman sekali, tentram. Itu dia. Jadi sebenarnya Yesus itu bukanlah hanya di Kristen. Yesus mengatakan, aku ada di setiap hati manusia. Cuman karena memang kita sudah ada agamanya atau doktrin-doktrinnya lebih mendominasi ke sana, ya. Cuman saya lihat intinya Yesus itu mengajarkan adalah belas kasihan. Diasahlah belas kasihan itu. Anda sudah terkoneksi dengan Yesus. Begitu ya. Bentar, Bu. Bu, itu YHWH Ibu bilang kan iblis. Ibu katakan iblis Iya. kan? Itu YHWH itu maksud Ibu sang pencipta. Nah, Sang memang di pencipta dalam alam Bible semesta. memang sang pencipta Nah, memang saya dalam bertanya, Bible. pengertian Ibu, kan YHWH ini iblis toh, setan. Terus menurut Ibu Iya, yang iya. pencipta itu siapa sebenarnya? Yesus. Bagaimana Ibu sampai boleh bernarasi bahwa sang pencipta itu Yesus? Dalam data sebenarnya ada dan saya tanya langsung sama Yesus. Ya. Oh, Ibu pernah. Ibu Bagaimana tadi dengan katakan data yang tidak itu bertemu nggak Yesus. benar karena Sekarang memang saya pelajari lagi benar, Bu. kembali. Ibu ini tidak konsisten. Ibu tadi bilang mengenal di Bible Yesus. Sekarang Ibu mengatakan bertemu dengan Yesus. Kapan itu, Bu? Kapan? Tahun Kan Ibu bertemu Yesus, itu kan? saya masih pengantin baru, masih hamil anak pertama saya itu. Sampai sekarang masih bertemu Yesus ya? Waktu ketemunya itu sekarang ini 20 tahun setelah itu. Oh, kalau Ibu ketemu Yesus sudah mati Iya. berarti Ibu ya? Iya, ketemu langsung. Udah kayak semua katakan itu hancur bumi. Langsung lulu lantah. Kok buminya masih ada, Bu? Iya, seperti di Israel, apakah lulu lantah Israel? Kan tidak. Bukan bumi ini, dunia hancur. Kalau Yesus datang. Itu Kok kan Ibu masih hidup? narasinya si YHWH itu sama Musa. Tuh, itu tanya sama Suma. Coba kau tanya sama Suma. Udah, tadi kita Matius, sudah sharing. udah. Enggak, coba Suma. Matius Coba Suma, kamu tanyakan Suma. Kalau Matius 24, tanda-tanda Bentar, kedatangan Yesus pengikut itu Yesus ini Kristen kah atau agama apa? Kristen dia ini. Oke, kalau Kristen saya aja ngomong, nggak usah sama Bang Juma. Kalau Enggak, Juma oke, itu kan oke. skillnya memang Ibu kan, totalitas Ibu di kan Al-Quran pemahaman begitu. Ibu kan tadi bertemu Yesus. Tuh tanya sama Suma. Kalau ketemu Yesus gimana Bang Suma? Menurut Matius 24, tanda-tanda kedatangannya ya dunia ini kiamat. Gitu. Berarti masuk di akal enggak Ibu ini ketemu Yesus? Bisa saja sesuai dengan nubuat Yesus akan muncul Yesus lain setelah dia, termasuk yang datang kepada selesai. Paulus kan. Selesai pertanyaan saya. Termasuk yang datang kepada Paulus gitu. Karena ketika datang Yesus Cuman ke Paulus juga tidak konsekuensinya kiamat. Paulus kan dia buta. Saya nggak ada buta saya. Nggak ada hal-hal yang lain yang merusak fisik saya. Cuman kalau kita lihat di dalam Matius 12 Ibu, Yesus mengobati orang yang kerasukan setan dan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Makanya Yesus mengobati orang tersebut sampai matanya melek lagi kembali. Dan Paulus juga mengalami hal yang sama. Kalau Gitu. kasus yang dihadapi Yesus memang sejak kecil dia itu, sejak dalam dia lahir itu udah buta, Bang. Beda itu. Tapi kalau yang si Paulus kan dia memang sehat. Ketika dia melihat cahaya itu, itulah dia buta dan dia yang mengklaim mengatakan aku yang engkau aniaya itu kan begitu. Namun di dalam hal ini tidak ada saksi-saksi untuk mengakuratkan daripada penglihatan daripada Paulus tersebut kan begitu. Nah, seandainya saya ada di zaman itu, dari pengalaman dari pengalaman Paulus, dari pengajaran Paulus, saya katakan dia tidak ketemu dengan Yesus, tidak. Tetapi dia sedang ketemu dengan Yahweh yang menyamar menjadi Yesus begitu.
Oke, berarti Yahweh menyamar ya Bu ya. Itu setan ya Bu ya. Ya sesuai narasi lah, sesuai narasi. Karena kan Yesus tidak membutuhkan perawan, Bang. Tetapi kalau Yahweh Kristus, mereka membutuhkan perawan. Enggak, Ibu katakannya Yahweh setan. Itu kan sang pencipta. Kalau di Israel itu di perjanjian lama kan Allah. Elohim. Elohim, iya. Terus gimana menurut Iya, Ibu? iya. Nah, makanya Itu saya setan, bilang sebelum nanti Alkitab mereka Enggak, ini saya akan tanya, lebih itu setan parah. bukan? Bentar. Memang iblis. Iblis ya? Oh gitu ya, iblis ya. Oh, itu Allah, itu iblis ya? Allah yang mana? Bible, dalam Bible. Kan Allah KBBI kan Allah itu kan sang pencipta. Pencipta alam semesta. Itu bahasa Sekarang Indonesia. kita diskusi Bible, Bang. Saya nggak diskusi kamus atau Al-Quran. Anda jangan Iya, menjebak di di sini. Bible kan tulisannya kan Allah, sang pencipta. Iya. Terus setan Iya. itu ya? Iya. Oh setan juga Yahweh ya? kan? Oh setan ya. Oh ya. Kalau yang Oke. ada dalam Bible yang mengaku-ngaku pencipta itu adalah memang iblis. Jadi siapa yang menyebut nama Allah itu setan ya, iblis ya? Udah parah Bapak ini. Ya tergantung siapa yang menyebut. Sekarang Iya. Kristen menyebut Allah nggak? Jadi kesimpulannya Bu Baruni, Allah ya, bukan Allah ya. Allah yang ada dalam Bible itu iblis ya, Bu Iya. Baruni. Oh iya. Yang ada di Siap, PL siap. ya. Pintar sekali. Kejadian sampai ulangan. Jadi Baik, siapa baik, yang baik. menyembah? Mantap Bu, bagus Bu itu Bu. Bu ya.